Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwinda Lestari, NIM 210404305 dari kelas MGT 2 Reg B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perencanaan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisien dalam melakukan sebuah pekerjaan. Banyaknya dampak positif yang diberikan dengan adanya teknologi informasi, terdapat pula sisi negatifnya. Dampak negatifnya adalah seperti generasi muda yang semakin kecanduan serta ketergantungan dengan hadirnya pengembangan teknologi ini. Oleh karena itu, di tengah kemajuan perkembangan teknologi tersebut, sudah seharusnya kita menyikapinya dengan bijak. Hal ini dilakukan untuk menghindari dampak negatif tersebut. Perangkat keras komputer yaitu hardware. Hardware adalah peralatan sistem komputer yang secara fisik terlihat dengan dapat dijamah semua bagian fisik komputer, dibedakan dengan data yang berada di dalamnya yaitu beroperasi di dalamnya, dan perangkat lunak yang menyediakan instruksi membuat perangkat keras untuk menyelesaikan tugasnya. Perangkat lunak komputer yaitu software. Software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Selanjutnya, sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antar pengguna dengan komputer dengan perangkat keras komputer. Yang kedua, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Yang ketiga yaitu perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung guna melakukan suatu tugas yang diinginkan si pengguna. Program ini dibuat programmer adalah sudah disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya. Contoh perangkat lunak memiliki beberapa macam fungsi dan aspek sesuai jenis masing-masingnya seperti pada beberapa poin berikut ini. Yang pertama, Internet Browser. Google Chrome merupakan browser web lintas platform yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2008. Google Chrome bersedia untuk sistem operasi Windows. Yang selanjutnya, Norton Antivirus adalah perangkat lunak antivirus atau anti-malware yang digunakan untuk didistribusikan oleh Norton Verilog pada tahun 1991 sebagai bagian dari keluarga produksi keamanan komputer. Tujuan sistem penunjangan keputusan yaitu 1. Memberi manajer mengambil keputusan sesuai struktur yang dihadapi oleh manajer level menengah. Yang kedua, membantu dan mendukung manajemen mengambil keputusan bukan menggantikannya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajemen bukan untuk meningkatkan efisien. Selanjutnya, data. Data merupakan salah satu utama yang dikaji dalam masalah teknologi informasi dan komunikasi. Data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerima dan masih memerlukan adanya suatu pengelolaan. Data bisa berwujudkan suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, maupun simbol-simbol lainnya. Data merupakan bahan mentah dari informasi. Yaitu informasi. Informasi adalah hasil pengolah data yang sudah dapat diterima oleh akal pemikiran penerimaan informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi dapat digunakan hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan hasil pengelola sistem informasi
kompetensi. Yang ketiga yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah pengetahuan terdiri dari informasi yang sudah diorganisasikan oleh proses untuk memperoleh pemahaman, pengalaman, pembelajaran, dan terakumulasi, sehingga dapat diaplikasikan dalam masalah proses bisnis tertentu. Perbedaan data, informasi, dan pengetahuan adalah berada pada di dunia nyata, memahami bahwa data ada sementara informasi adalah kumpulan dari data yang dikirim atau diterima oleh individu atau organisasi, sedangkan pengetahuan berada di dalam diri individu tersebut melalui proses diterima, disadari, dan dipahami hasil informasi tersebut. Data dapat diubah menjadi informasi tersebut berupa angka, atau fakta-fakta. Data bisa menjadi informasi apabila data tersebut diberi makna. Informasi terciptanya ketika data dinilai melalui berbagai cara, antara lain kategorisian, penyaringan, dan penyusunan. Sedangkan pengetahuan merupakan informasi yang telah dievaluasi, disusun, dan dikelola untuk diterapkan dalam mendukung keputusan atau memahami suatu konsep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.